Jadi dalam menulis skripsi pada hari ini kita coba lihat apa saja ya yang dibutuhkan. Nah, ini ada buku panduan dari Polmed tentang pedoman penulisan skripsi ya. Pedoman penulisan skripsi yang terbaru tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang ada di buku ini. Tentunya kalau bagian dari daftar isi kita lihat pertama bab 1 itu pedoman tata penulisan. Ini ukuran kertas, aturan, huruf, bilangan, satuan, jarak baris. Ini nanti tak usah saya terangkan di sini. Nanti saya kasih ini semua. Yang saya ingin terangkan adalah mengenai yang ini. Penulisan proposal dahulu ya, di halaman 18 ya, itu dia nanti. Nah, kita lihat, buka saja halaman 18. Nah, pedoman penulisan proposal skripsi ini pertama itu terdiri dari lembar sampul depan. Ini nggak usah lah, nanti kalian baca aja ya. Lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bagian isi. Nah, ini kita lihat dalam proposal terdiri dari 3 bab dan daftar pustaka. Pertama ada bab 1 pendahuluan, berarti selanjutnya kalau dia bab 1 pendahuluan 1.1 adalah latar belakang. Nah, ini dia latar belakang. Nah, di sini dijelaskan di latar belakangan ini apa, mengapa skripsi yang dipilih. Nah, topiknya apa, berarti judul kita itu tentang apa. Terus dicantumkan masalah ataupun fakta yang terjadi. Nah, dilanjutkan dengan kondisi ideal. Nah, contoh kita ambil ya, saya contohkan, kok ini pula. Saya contohkan ada mungkin di sini skripsi seniormu. Nah, ini kita ambil, ada nggak di sini ya yang lama-lama supaya kita ini kita cari dulu ada nggak di sini yang lama-lama. Coba kita cari, kita ketik aja skripsi. Ini apa nih? Nah, ini enggak ya, bukan, ini jurnal. Tunggu ya, kita lihat lagi ada enggak di tempat lain. Nah, ini ada enggak di sini ya, skripsi. Kita ketik aja skripsi. Ini ada proposal skripsi, ini yang lama-lama ada di sini. Nah, ini skripsi Mice. Oh, ini yang apa? Alah, hilang pula dia. Skripsi. Skripsi mana anak Mice sini ya? Aduh, skripsi Denny Christine Apika. Dia ini barangkali anak Mice nih. Dia Permata Sirait. Coba kita lihat. Ini dia tahun 2022. Nah, dia judulnya pengaruh aksesibilitas, tarif dan fasilitas terhadap keputusan wisatawan berkunjung ke pantai romantis Serdang Bedagai. Nah, kita lihat dia ke bab satunya, karena tadi kita cerita bab 1 pendahuluan. Nah, tadi katanya bab 1 itu berisikan apa, mengapa memilih judul skripsi, dan lampirkan fakta
dilanjutkan kondisi yang ada. Oke, kita lihat skripsi sedia. Jadi secara umum pembuatan pendahuluan itu adalah seperti ini. Dia berbentuk piramida terbalik. Nah, pertama kita ceritakan dulu semua yang umum. Nah, kita ketik yang umum-umum tentang judul kita itu. Baru setelah itu kita ceritakan lagi di sini, yaitu mengenai kondisi kondisi lapangan skripsi kita, ya kan. Baru kita cantumkan lagi di sini semakin rincian alasan-alasannya. Nah, itu coba kita analisa nanti di sini. Itu adalah mengenai kata problem statement atau pernyataan masalahnya apa. Nah, kita lihat sektor pariwisata. Ini ya, kita lihat paragraf 1 punya siapa ini. Nah, inilah paragraf 1. Ini kan cerita tentang Indonesia. Dia kan tadi menulis pantai romantis Serdang Bedagai. Inilah dia yang umum-umum. Nah, ini juga dia lanjut lagi. Provinsi Sumatera Utara. Nah, ya kan? Ini yang umum-umum juga. Yang luas tadi Indonesia, lebih sedikit lagi, lebih kecil itu Sumatera Utara. Baru ketiga dia cerita pantai romantis. Nah, paragraf ketiga. Nah, dia ceritakan sedikit tentang pantai romantis. Baru dibahasnya di sini. Variabelnya itu aksesibilitas menuju. Nah, diceritakannya lah di sini, jalan ke sana itu belum hot mix, masih aspal biasa. Terus gini jaraknya segini-segini. Nah, terus dia ceritakan lagi tarif masuknya ke pantai romantis ada 40.000 untuk dewasa, 30.000 untuk anak-anak. Yang begini-begini inilah dia yang kadang kita sebut dengan fakta empiris. Yang berdasarkan keadaan atau sejarah ataupun yang memang betul-betul ada di lapangan. Harus disebutkan yang sebagai latar belakangnya. Terus dia ceritakan lagi mengenai pantai romantis, bahwa di sana sudah cukup memadai, restoran ada, pondok-pondok ada sofa, musola, toilet, tempat sampah, dan tempat untuk foto-foto. Nah, terus dia bilang lagi di sini sesuai dengan latar. Tadi aksesibilitas sudah dibahasnya, tarif masuk udah bahasnya, fasilitas ini yang dibahasnya. Baru keputusan berkunjung. Apakah? Nah, terus dia masuk kemari. Nah, yang belum dibahasnya adalah pengunjung. Ditengoklah di sini catatannya. Dibikinnya lah bentuk tabel pengunjung. Ini juga termasuk fakta. Ya, tahun 2016 pengunjung itu sekian jumlahnya sekian. Sumbernya pengelola pantai romantis. Nah, kemudian 2017 2 tahun dia tanyai. Nah, disimpulkannya tidak stabil jumlah kunjungan wisatawan. Nah, ya kan, pantai romantis. Maka dibikinlah kalimat statement bahwa inilah judul yang mau diambilnya. Ya, oke, paham ya. Baru yang kedua, menurut panduan kedua itu adalah rumusan masalah. Kita lihat skripsi dia. Rumusan masalah berarti dia membuat pertanyaan. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap keputusan wisatawan? Apakah tarif berpengaruh? Apakah fasilitas berpengaruh? Karena 3 tadi variabelnya. Ya. Terus ini tadi namanya ini masing-masing dia. Ini disebut dengan ya, ini secara masing-masing. Macam mana pengaruhnya masing-masing variabel itu? Ini disebut juga masing-masing atau parsial. Nah, terakhir ada yang keempat dibikinnya secara serempak. Ya, ini apakah aksesibilitas tarif fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan? Inilah yang disebut dengan cara serempak
atau disebut secara simultan. Nah, oke. Nah, inilah poin 1.2. Kita lihat panduan. 1.3 adalah batasan masalah. Kita lihat punya dia. Nah, ini batasannya. Kenapa diperlukan batasan? Supaya penelitian kita itu fokus. Terus lagi tidak terlalu luas. Disebutkannya lah batasannya. Satu, batasan yang utama itu ya variabelnya. Dijelaskannya di sini. Responden adalah pengunjung. Siapa yang dijadikan responden? Akses di sini dilihat dari jarak, petunjuk arah, waktu tempo, kondisi jalan, dan kemudahan menuju lokasi. Tarif di sini adalah biaya tiket masuk, biaya sewa pondok, tarif parkir, biaya perjalanan, biaya fasilitas. Nah, fasilitas di sini dia pakai tempat menikmati pantai berupa kebersihan, kerapian, toilet, parkir, tempat ibadah, dan pelayanan keamanan. Nah, yang terakhir dibatasinya pengunjung yang jadi responden adalah yang berkunjung pada tahun 2020 sampai 2022. Nah, oke. Nah, baru 1.4. Tujuan skripsi, ini dia menurut panduan kan. Nah, dibikinlah sama si Diah Permatasari. Tujuannya ini diulang lagi dia permasalahan penelitiannya. Kalau tadi masalahnya 4, tujuannya juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ya, terus 1.5. Ada manfaat skripsi. Nah, kita lihat di sini. Manfaat itu bagi penulis, institusi, jurusan maupun masyarakat luas. Kita lihat dia. Nah, ini dia. Bagi peneliti, bagi penulis, bagi prodi polmed, bagi stakeholder bisa. Baru 1.5. Nah, ya, jadi yang baru ini sampai 5 dia. Kalau yang lama masih ada sistematika penulisan. Ini udah nggak ada lagi ya. Berarti ini udah nggak perlu lagi. Nah, kita lihat bab 2. Bab 2 berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, 2.1 penelitian terdahulu. Kita lihat punya dia. Nah, dia pertama kajian pustaka. Ya, kok lain dia nih. Landasan teori, penelitian dahulu. Ternyata udah berubah ya. Di sini penelitian terdahulu duluan dibuat. 2.1 itu kok kajian pustaka ya, harusnya penelitian terdahulu karena pedomannya ini dia. 21 penelitian terdahulu. Inilah dia yang dibuatnya di tabel ini. Menurut Mike Kesumadewi, judulnya ini, metodologinya nih, variabelnya, hasilnya apa. Nah, diambilnya lagi si Bahrul Setiadi, ini juga ada ya, Imam Sefi. Nah, setelah itu dia habis penelitian terdahulu, dicarinya lah perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukannya, dijabarkannya lah di sini. Oke. Baru 1. Nah, ini berarti ini menjadi 2.2. Landasan teori. Nah, kita lihat punya si dia. Landasan teori. Nah, inilah dia. Pariwisata, wisatawan, baru jenis wisatawan, baru dia tambah lagi, panjang teori dia nih, banyak. Ini produk wisata, dia bahas produk wisata. Baru ada aksesibilitas, ya, baru dimensinya, indikatornya, baru tarif. Ya, indikatornya ada fasilitas. Dia ada indikator fasilitas ada.
keputusan berkunjung. Nah, ini ada. Ya. Nah, ini keputusan berkunjung terus dia. Baru indikatornya ada. Nah, ini yang bagus, harus ada indikatornya. Nah, baru kita lihat panduan yang baru, landasan teori. Nah, lihat ini. Berarti yang baru ini mengatakan 2.3 itu adalah apa namanya? Kerangka berpikir. Nah, ya, oke. Nah, ini kerangka berpikir ini bisa tidak hanya ini ya, bisa kalian buat juga kerangka konseptual. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kerangka berpikir ini kita ibaratnya kalau kalian nonton film itu ada alur ceritanya. Nah, jadi lebih banyak dia kalau membuat kerangka berpikir. Kalau kerangka konsep, namanya dia konsep, itu dia hanya menceritakan hubungan atau gambar dari hubungan ataupun pengaruh variabel antar variabel. Ya, itu dia. Yang mana kalian pilih terserah lah yang mana. Yang penting ada kerangkanya. Baru 2.4. Yang kita ikuti panduan yang baru ya, jangan yang punya si Diah Permata ini. Dia kan udah lama, tahun 2022. Oke, hipotesis. Kita lihat tadi. Nah, dia ceritakan hubungan antar variabel. Nah, ini jangan ada lagi yang ini. Kalau mau buat hubungan antar variabel jangan 2.3 namanya. Lanjut aja ke dari atas tadi, lanjutkan aja. Ya. Nah, boleh dibuatnya kayak gitu ya. Nah, ini kalian lihat. Inilah kerangka konseptual. Nah, digambarkannya hubungan atau pengaruh antar variabel. Ya. Nah, baru hipotesisnya, dugaannya. Ya. Tadi 4 dia kan. Nah, ini dia. Oke. Sekarang kita lihat panduan. Bab 3, metode penelitian. Nah, ini dia. Bidang. Metode penelitian berisi uraian alur penelitian, dilengkapi lokasi, waktu, jadwal, operasionalisasi variabel, populasi sampel, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Nah, kita lihat skripsinya. Ini dia bab 3. Nah, di sini jenis ini boleh adalah. Baru waktu dan lokasi. Ini 3, populasi dan sampel. Nah, baru keempat, metode pengambilan sampel. Ya, ini ada metode pengumpulan data. Sebetulnya hampir sama ya, tapi ya sudahlah. Baru skala pengukuran, ini pakai skala Likert dan ya pakai kuesioner. Definisi operasional variabel. Nah, inilah dia. Nah, ini tadi makanya waktu kita tadi buat teori mengenai di bab 2, makanya harus ada definisi, harus ada dimensi. Kalau ada, kalau nggak ada langsung ke indikatornya ada. Nah, kalau seperti ini ya saya kecilkan. Akses memiliki dimensi tapi tidak ada indikator. Tarif tidak ada dimensinya, ada indikatornya. Nah, ya bisa saja variabel itu ya seperti itu. Nah, fasilitas ini ada dimensinya, ada indikatornya. Bagus, lebih gampang kita dimudahkan. Kalau keputusan berkunjung tidak ada dimensi tapi indikatornya ada. Nah, baru setelah itu kita ceritakanlah bagaimana mengolah datanya. Ini uji validitas, asumsi klasik, baru uji metodenya regresi berganda ya. Nah, baru uji parsial, uji simultan, koefisien determinasi, daftar pustaka. Nah, sampai sinilah yang kalian kerjakan saat nanti mau membuat proposal skripsi. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini kok gambarnya mati-mati ya? Halo?
Ada yang ingin bertanya sebelum, karena udah selesai saya jelaskan pembuatan proposal skripsi. Tapi saya lebih suka kalau kalian mengirimkannya per bab, jadi bisa saya bahas daripada langsung bab 1, 2, 3 gitu. Nah, Widya, ada yang mau kau tanya di Widya? Baik Pak, saya mau nanya, kalau di Politeknik Negeri Medan minimal variabel skripsi itu berapa ya Pak? Nggak ada, itu antara siapa bilang ada penentu? Itu kan yang menentukan semua judulmu apa gitu. Judulmu apa udah ditentukan. Saya berencana mau meneliti itu sih Pak, strategi manajemen event di tempat magang saya di Groovy Event Organizer. Eh, Kalau itu strategi, kalau cerita strategi itu penelitian deskriptif. Hanya menceritakan, tak ada yang diukur di situ. Hanya strateginya begini, begini, begini gitu ya. Eh, Kalau mau mengenai event, jangan eventnya, cari kegiatannya dan usahakan sampelnya itu peserta kegiatan, jangan perusahaan IO-nya, karena perusahaan IO itu satu kelemahannya jarang punya karyawan yang banyak. Nah, ya itu dia, makanya harus apa kegiatannya. Kegiatannya boleh saja sudah lewat, tetapi kita ikut di situ, kita bikin kuesionernya karena banyak pesertanya. Kalau hanya objek penelitianmu perusahaan IO, itu kecil sekali. Paling karyawan tetapnya cuma 4-5 orang, yang lainnya itu kan tenaga apa ya istilahnya, kontrak atau ada kegiatan baru dipakai gitu. Jadi kita tidak dapat, apalagi cerita strategi, nanti ujung-ujungnya satu orang aja yang kau wawancara yang punya IO, ya kan? Enggak, jarang ada IO yang banyak karyawannya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Devi Kristina, siapa? Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya, silahkan aja nanti kirimlah bab satunya dulu skripsinya. Ini sekarang saya tanya, judul skripsinya udah di ACC, siapa yang meng-ACC, apakah KPS atau siapa, yang Sama mana Kak prosesnya sekarang? Bu Risma sih Pak, dari pembimbingnya masing-masing. Ya udah, saran saya carilah yang ada satu, cari dulu di internet ya kan, baru satu lagi lihat, jangan mau-mau kita saja, kita itu juga melihat, harus ada sampelnya, harus ada lah bedanya nak D3 sama D4. Kalau D3 itu kan ya itu cukup diwawancarai, ditanyai, udah satu orang dua orang udah selesai. Kalian kan sarjana, masa hanya wawancara? Ya kan, wawancara, bercerita, itu pun cuma dua orang, pemilik atau siapa. Jadi kita pengen itu sesuai lah, kalau kita S1 atau D4, kita juga harus yang banyak-banyak juga. Yang harus ada lah bedanya, jangan sama seperti yang lain. Kalau masalah teknis, olah data dan sebagainya, banyak kok yang bisa kita belajar ya. Ada lagi Sepa? Si Sepang. Kita dulu Pak, dan kalau untuk kuesionernya itu gimana ya Pak? Kan kita misalnya pesertanya kan audiensnya tadi banyak. Nah, saya mau bagi kuesionernya itu bingung lewat apa Pak? Soalnya kan di luar kota. Ya, bisa pakai Google Form. Google Form kan bisa juga kita sebarkan melalui WA, nanti dia isi. Ya kan? Pasti bisa. Banyak caranya, kalian coba dulu, kalian udah punya berapa skripsi yang punya senior atau punya orang lain yang berhubungan. Jangan hanya dipikir-pikir aja, harus dicari referensinya. Kalau nggak siap-siap nanti. Lebih baik kita mencontek punya orang, tapi dan kita kerjakan, daripada tidak mau mencontek tetapi nggak siap-siap skripsinya, hanya dipikirin terus. Ya kan? Nah, makanya cari dulu sebanyak-banyaknya. Terus lihat kondisi di tempat kamu akan meneliti dimanapun itu. Ingat ya, tidak ada kewajiban kalian menulis skripsi tentang di tempat PKL kalian atau magang. Contoh, anak bimbingan saya ini, si Diah Permatasari ini, bukan di pantai romantis ini dia. Tidak. Ini kebetulan dekat rumahnya.
Jadi kalian pun jangan berpikiran harus meneliti di tempat kalian magang. Kenapa? Karena di tempat magang itu sangat sulit dan udah lewat, udah berlalu. Sulit kita mau membagi kuesioner, mau ngapakannya lagi, kecuali sedang berlangsung magang itu. Ya, banyak sebetulnya yang kegiatan MICE, nggak mesti harus di tempat itu, tempat kita magang, tidak. Dimanapun apa yang kalian lihat, mau wisata, mau kunjung apa event di hotel atau gimana, ya banyak sebetulnya. Tidak ada keharusan di mana kita magang di situ kita menulis skripsi, tidak. Karena kadang ada tempat magang itu nggak menarik gitu. Dia menarik untuk magang aja, tapi untuk diteliti tidak. Ya kan, kayak si Diah ini. Nah, ini memang menarik, dia betul-betul pergi ke sana, ke Serdang Bedagai, dia pergi naik kereta dekat rumahnya, diwawancarainya. Jadi dia betul-betul turun ke lapangan. Kalau mau kalian teliti tempat magang kalian, itu udah lewat, udah selesai kalian magang. Macam mana mau lagi? Akhirnya nanti itulah yang terjadi, manipulasi kuesioner, dikarang-karang semua kuesionernya. Ya banyak contoh. Kalau mau di Medan ini ya wisata yang itu contoh tuh Gedung Cong Api. Itu kan banyak orang berkunjung ke situ. Atau event yang di Medan ini juga ada, yang contoh event reguler di Medan ini apa ya? Itu apa itu yang di tak Lapangan Merdeka itu dulu ada di situ, tapi sekarang saya nggak tahu tak ada lagi nggak itu. Ya banyak sebetulnya, tidak ada keharusan tempat magang menjadi tempat meneliti. Ya, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Ini nanti saya rekam ini ya. Nanti saya share, kalian boleh nonton lagi, mana tahu lupa. Ya.